Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia, di mana pada pertemuan kali ini saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu tetap semangat ya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini dimuat oleh media nasional Klik Pendidikan dengan judul PNS terima gaji 12 juta. BKN ungkap nominal gaji PNS dalam skema single salary. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana informasi bahwa pemerintah pusat sedang melakukan uji coba ya atau pilot project terkait dengan penerapan skema gaji single salary di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah, mana hal ini nantinya apabila berhasil maka jelas akan diterapkan di seluruh instansi dan seluruh kementerian atau lembaga. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya sangat menggembirakan dengan nominal gaji yang 12 juta. Tentunya ini ada perbedaan nominal masing-masing PNS, di mana hal ini nantinya ditentukan oleh kelas jabatan masing-masing dan juga jenis jabatannya. Misalnya dari jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Disampaikan bahwa ini adalah berdasarkan ketentuan, kelas jabatan dan skillnya ya Bapak Ibu PNS. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai seterusnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengungkapkan potensi gaji pegawai negeri sipil atau gaji PNS yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya melalui sistem pembayaran dalam skema yang disebut single salary atau skema gaji tunggal. Dengan skema single salary ini, para PNS bisa menerima gaji hingga puluhan juta setiap bulannya. Karena dalam sistem pembayaran gaji dengan skema single salary, mereka akan menggabungkan gaji pokok pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangannya menjadi satu pencairan tunggal setiap bulannya. Jadi semua nantinya tunjangan yang melekat pada tabel gaji selama ini, seperti tunjangan suami dan atau istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, itu semuanya disatukan. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu ya, tetapi karena ini sekaligus peninjauan terhadap gaji para pegawai negeri sipil, maka gaji PNS itu benar-benar meloncat naik oleh karena penerapan skema gaji single salary ini. Dengan begitu, maka nominal gaji dan tunjangan-tunjangan PNS akan disalurkan lebih efektif dan besar dalam satu kali pencairan. Nah, itu efektifnya Bapak Ibu ya. Dalam hal pencairan disampaikan lebih efektif dan jumlahnya besar. Maka dari itu, mari Bapak Ibu ikuti informasi berikut sampai selesai, terutama untuk melihat rincian nominal gaji PNS menurut skema gaji single salary yang digunakan atau yang diungkapkan oleh BKN. Mulai dari jabatan administrasi, ya. Jabatan administrasi 1 atau JA1 itu paling tidak 2.472.000. JA2 2.600-an, JA3 2.700-an, JA4 2.800-an, JA5 atau jabatan administrasi 5 3.465.000 sekian, JA6 3.600-an, JA7 4.400-an. Kemudian JA8 4.550-an, JA9 5.351.000 sekian, JA10 5.500 sekian, JA11 5.600 sekian, hampir 5.700.000 Bapak Ibu ya. JA12 5.885, kemudian JA13 6.600-an, JA14 6.800-an, JA15 7 juta sekian,
JA 16, 7.250 sekian. Nah, seterusnya Bapak kita masuk pada jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini termasuk para guru PNS Bapak Ibu ya. Mulai dari JA1 3.100.000, JA2 3.568.000, JA3 4.100.000 sekian, JF4 1 sampai 3 tadi Bapak itu jabatan fungsional ya, salah sebut tadinya. JF4 atau jabatan fungsional 4 3.500.000-an ya, 3.567.000. JF5 3.700.000-an, JF6 4.100.000-an, JF7 4.800.000-an, JF8 5.200.000-an. Kemudian masuk pada JF9 5.400.000-an, JF10 5.600.000-an, JF11 5.800.000-an, JF12 6.100.000-an, JF13 6.497.000 sekian, JF14 atau jabatan fungsional 14 6.700.000-an, kemudian JF15 7.200.000-an, JF16 7.800.000-an, jabatan fungsional 17 8.100.000-an, jabatan fungsional 18 8.500.000-an, jabatan fungsional 19 8.700.000-an, jabatan fungsional 20 8.900.000-an. Seterusnya Bapak Ibu untuk jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini berbeda sedikit Bapak Ibu untuk jabatan pimpinan tinggi mulai dari JPT1 ya JPT12 ya 8.500.000-an, kemudian JPT11 8.800.000-an, JPT10 9.100.000-an, JPT9 9.400.000-an, JPT8 9.700.000-an, JPT7 10 juta sekian, JPT6 10 juta sekian, dan JPT5 10.600.000 sekian. Kemudian jabatan pimpinan tinggi 4 atau JPT4 10.900.000-an, ini hampir 11 juta Bapak ya. JPT3 11.300.000-an, JPT2 11.600.000-an, JPT1 11.921.200 rupiah. Namun perlu dicatat bahwa implementasi skema ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Tetapi Bapak Ibu, semoga saja ya, uji coba yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sedang diterapkan itu, semoga nantinya ini berhasil, karena ini adalah patokan untuk penerapan di semua instansi, lembaga, dan kementerian. Ketika uji coba atau pilot project penerapan skema single salary ini berhasil di tahun 2024 tahun ini. Kita doakan bersama Bapak Ibu, kiranya kesejahteraan Bapak Ibu PNS itu semakin meningkat ya, karena memang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Untuk informasi lebih lanjut tentang skema single salary dan perkembangan terbaru terkait gaji PNS, tetap pantau situs resmi dari pemerintah Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan informasi. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi peningkatan gaji PNS melalui skema single salary atau skema gaji tunggal. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.